Turki secara resmi membantah laporan yang menyebutkan bahwa pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, diusir dari negara tersebut oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pernyataan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memerintahkan pejabat senior Hamas untuk segera meninggalkan Turki adalah benar-benar tidak benar. Tulis Pusat untuk Memerangi Desinformasi. Sebuah kantor yang berada di bawah kepresidenan Turki. Jangan percayai klaim yang tidak berdasar dan palsu. Wartawan Al-Monitor, Fehim Tastekin, sebelumnya mengklaim bahwa Ismail Haniyeh yang berbasis di Qatar dan Turki berkunjung ke Turki pada tanggal 7 Oktober dan dikirim dengan sopan oleh pihak berwenang Turki ketika rincian tentang kekejaman Hamas terhadap warga sipil Israel muncul, bersama dengan video yang menunjukkan Haniyeh berdoa ucapan syukur atas kekejaman tersebut. Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohamed Shtayyeh menuduh negara-negara barat memberikan izin untuk membunuh kepada Israel dalam perangnya melawan Hamas. Yang kita dengar dari ucapan para pemimpin pendudukan tentang persiapan untuk invasi darat berarti lebih banyak kejahatan, kekejaman, dan pengusiran paksa, kata Shtayyeh di awal pertemuan pemerintah Otoritas Palestina. Kami mengutuk pernyataan yang merupakan izin untuk membunuh dan memberikan Israel pembenaran politik untuk melakukan pembantaian dan penyebaran kehancuran di Gaza, tambahnya. Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan pemimpin lainnya telah mengunjungi Israel dalam beberapa hari terakhir, mengkonfirmasi haknya untuk membela diri sambil menyerukan kepada pemerintah Israel untuk tetap berada dalam kerangka hukuman kemanusiaan internasional. Bank of Israel memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga tetap dan menurunkan proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2023 karena shekel terus melemah dan perang yang sedang berlangsung dengan kelompok teroris Hamas memberikan beban ekonomi pada rumah tangga dan bisnis. Bank Sentral mempertahankan tingkat suku bunga acuan sebesar 4,75% sesuai dengan perkiraan mayoritas ekonom. Keputusan kebijakan moneter Bank Sentral untuk tidak mengubah biaya pinjaman selama ketiga kalinya sejak Juli datang ketika Israel telah lebih dari 2 minggu dalam perang dengan Hamas, yang dimulai pada tanggal 7 Oktober ketika sekitar 2.500 teroris masuk ke Israel melalui darat, laut, dan udara, membunuh sekitar 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan melukai ribuan lainnya, sambil memegang setidaknya 212 sandera dari berbagai usia di Gaza. Dengan asumsi bahwa perang akan berfokus di front selatan selama kuartal keempat tahun ini, Bank Sentral memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3 pada tahun 2023 dan sebesar 2,8 pada tahun 2024. Ini menurun dari proyeksi sebelumnya sebesar 3% pertumbuhan tahun ini dan tahun depan yang diterbitkan oleh bank bulan lalu. Perang ini memiliki berbagai dampak ekonomi baik pada aktivitas real maupun pasar keuangan, kata Bank Sentral dalam sebuah pernyataan. Defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan meningkat menjadi 2,3% dari PDB pada tahun 2023 dan 3,5% dari PDB pada tahun 2024. Kementerian Pertanian mengimbau kepada jaringan retail besar, pedagang sayur kecil, dan konsumen untuk memberikan preferensi kepada produk yang ditanam di Israel. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mendorong pembuatan undang-undang untuk memastikan produk-produk Israel diberi label sebagai produk lokal sehingga konsumen lebih informatif untuk memilih produk lokal. Ini adalah seruan untuk mempertahankan pertanian Israel, kata Direktur Jenderal Kementerian, Oren Lavi. Sebagian besar sayuran Israel ditanam di daerah yang berdekatan dengan perbatasan Gaza, yang sebagian besar telah ditinggalkan oleh warga sipil sejak tanggal 7 Oktober, ketika teroris Hamas meluncurkan invasi berdarah di daerah tersebut. Sebagian besar buah-buahan Israel ditanam di utara, di mana komunitas-komunitas juga sedang dipindahkan di tengah konflik antara pasukan Israel dan kelompok-kelompok teroris seperti Hezbollah. Para petani telah sangat terpukul selama 2 minggu terakhir oleh kepergian sekitar 2.000 pekerja pertanian asal Thailand yang menjadi andalan petani Israel. Sukarelawan diikut sertakan untuk membantu panen produk musiman dan mengambil susu sapi.